Selamat pagi, Bu Erna, Kakak Asus, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosa Virginia Irianti Lerekaka, NIM 188111401 dari golongan A1. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan simplisia rimpang temulawak. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan simplisia. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan, yang digunakan untuk pengobatan, dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Tahap pembuatan simplisia yang pertama pengumpulan bahan baku, yang kedua sortasi basah, ketiga pencucian, keempat perajangan, kelima pengeringan, keenam sortasi kering, ketujuh pengepakan, dan ke-8 adalah penyimpanan dan pemeriksaan mutu. Dalam pembuatan simplisia rimpang temulawak ini, ada beberapa bahan dan alat yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada timbangan digital, yang kedua ada blender, yang ketiga ada penyaring atau saringan, yang keempat ada sendok, yang kelima ada pisau, yang keenam ada baskom, yang ketujuh ada keranjang, yang kedelapan ada telenan, 9 ada kain serbet, 10 ada kain hitam, 11 ada nampan. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan rimpang temulawak atau biasa disebut dengan Curcuma santoriza. Yang pertama dilakukan pengumpulan bahan baku yaitu rimpang temulawak. Setelah pengumpulan bahan baku dilakukan penimbangan untuk wadah, kemudian diter. Setelah itu dimasukkan rimpang temulawak sebanyak setengah kilo. Setelah penimbangan bahan baku dilakukan sortasi basah dan pencucian dengan air mengalir untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Ini adalah tahap sortasi basah. Dan ini adalah tahap pencucian dengan air mengalir. Setelah itu rimpang temulawak dikeringkan dengan kain serbet. Setelah kering, dilakukan perajangan, yaitu dilakukan pada organ tanaman yang tebal agar mudah dikeringkan. Perajangan dilakukan dengan menggunakan pisau agar mendapatkan irisan yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Hasil rajangan tersebut ditaruh di atas nampan, disusun secara rapi untuk melakukan tahap selanjutnya. Yaitu tahap pengeringan.
Setelah tersusun rapi, rimpang temulawak pada nampan tersebut ditutup dengan kain hitam. Pada proses pengeringan ini dilakukan di bawah sinar matahari dengan ditutup kain hitam. Tampak simplisia pada pengeringan hari pertama, pengeringan hari kedua, pengeringan hari ketiga, dan pengeringan hari keempat. Setelah tahap pengeringan dilanjutkan dengan tahap sortasi kering, yaitu untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Sebelum dilakukan sortasi kering, pastikan simplisia rimpang temulawak ini mudah diremah, menandakan bahwa simplisia tersebut sudah benar-benar kering. Setelah sortasi kering, saya akan melakukan penyerbukan dengan menggunakan blender. Setelah simplisia tersebut menjadi serbuk temulawak, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu penyaringan dengan menggunakan saringan. Karena serbuk rimpang temulawak tersebut belum terlalu halus, maka saya blender lagi untuk memperhalus serbuk tersebut. Ini adalah hasil penyaringan serbuk rimpang temulawak. Setelah itu, saya akan melakukan penimbangan untuk serbuk rimpang temulawak yang halus dan yang kasar. Yang saya lakukan pertama adalah menimbang kertas sebagai wadah, kemudian wadah tersebut diisi dengan serbuk halus rimpang temulawak. Dipastikan wadah sebelumnya benar-benar bersih agar tidak meninggalkan sisa.
Kemudian dilakukan penimbangan lagi untuk serbuk kasar rimpang temulawak. Demikian pembuatan simplisia rimpang temulawak. Terima kasih.